Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Assalamualaikum. Sekarang kita berbicara atau akan membahas soal mengenai sudut pandang penceritaan ya. Sebelum ke contoh soal, ini keterangan mengenai apa ya maksud dari sudut pandang penceritaan itu. Nah, anak-anak, sudut pandang penceritaan itu berarti posisi penulis itu saat menulis cerita itu sebagai siapa. Jika penulis itu sebagai pelaku utama, penulis akan menggunakan kata ganti orang, yakni aku, saya, ini untuk tunggalnya. Dan ini disebut orang pertama, orang yang menulis ya. Dan orang pertama ini berarti penulis itu sebagai pelaku utama. Jika penulis hanya menceritakan orang lain, misalnya dengan menggunakan kata dia, ia, mereka, beliau, ini disebut orang ketiga karena orang ketiga itu orang yang diceritakan. Jadi penulis hanya menceritakan orang lain, gitu ya maksudnya. Nah, langsung saja ini ya anak-anak untuk orang ketiga. Ini ada yang sering keluar di soal itu orang ketiga pengamat dan orang ketiga serba tahu. Ini perbedaannya apa ya? Itu akan menjelaskan orang ketiga pengamat ini berarti hanya melihat bagian fisik. Penulis itu hanya melihat bagian fisik atau bagian luar dari tokoh yang diceritakan. Ya. Sedangkan orang ketiga serba tahu, ini penulis itu menceritakan orang lain dalam tulisannya, betul-betul penulis itu mengetahui bagian luar dalamnya. Dalamnya itu maksudnya sampai ke pikiran dan isi hatinya dari orang yang diceritakan tersebut. Ya, anak-anak semoga sudah jelas. Kalau hanya kita itu mengamati fisiknya saja, itu berarti orang ketiga pengamat. Sedangkan kalau kita itu sampai ke bagian luar, bagian dalam, isi hati, isi pikiran itu serba tahu. Sekarang kita ke contoh soal. Soalnya tentu saja sudut pandang ceritaan dalam kutipan teks cerita ini adalah, ini dibaca soalnya dulu terus balik membaca pertanyaannya. Seharian aku menangis di dalam kamar karena gagal mendapatkan tiket konser. Melati yang mendengar keadaanku dari ibuku pun akhirnya datang ke rumah. Melati kaget melihat keadaanku di dalam kamar yang terlihat berantakan. Mukaku sembab karena kebanyakan menangis. Namun, tanpa komentar, Melati langsung menyodorkan tiket konser yang sangat aku dambakan itu. Aku pun kaget, bercampur senang saat menerima tiket konser yang disodorkan oleh Melati itu. Bagaimana caranya kamu dapat tiket ini? Tanyaku. Melati bercerita bahwa ia juga ikut kuis di radio dan ternyata Melati bercerita bahwa ia ikut kuis di radio dan ternyata ia menjadi salah satu pemenang yang berhak mendapatkan tiket konser itu. Namun sebenarnya ia tidak terlalu ingin pergi ke konser, jadi ia memutuskan untuk memberikan tiket itu kepadaku. Ya, ini anak-anak coba lihat nih penulis atau pengarang menggunakan aku dalam ceritanya. Ini ada aku, ada Melati, ya. Melati itu temannya si aku, tapi di sini penulis itu menggunakan aku ya, kata ganti orang pertama. Jadi sudut pandang penceritaannya adalah anak-anak ini ada 4 pilihan. Orang pertamanya ada 2. Yang jelas itu C dan D langsung salah ya. Orang ketiga langsung salah. Orang pertama pelaku sampingan atau orang pertama pelaku utama. Nah, jawabannya adalah tepat ya. Jawabannya itu B, orang pertama pelaku utama. Karena si Melati di situ ya, itu hanya temannya si aku ya. Jadi aku di situ sebagai pelaku utama yang berperan utama dalam cerita ya. Selanjutnya anak-anak coba kita lihat soal yang kedua, pertanyaannya masih sama mengenai sudut pandang.
Selama berhari-hari, penjahat itu mencari cara untuk memotong rambut milik gadis itu. Sampai akhirnya ia memiliki sebuah ide. Jadi penjahat itu diganti dengan kata iya. Aku akan menyebarkan kabar bahwa ada binatang yang sangat kuat di hutan. Pasti gadis itu akan mencari binatang di hutan. Padahal binatang itu sebenarnya tak ada. Gadis itu pasti akan bermalam di hutan sampai menemukan binatang itu. Nah, aku akan memotong rambutnya saat ia tertidur. Pikir penjahat itu sambil menyerangai. Nah, penjahat itu, pikir penjahat itu sambil menyeringai ya. Pikir penjahat itu sambil menyeringai. Jadi jawabannya apa? Nah, ini. Nah, sudut pandangnya orang keberapa? Ya. Ini jelas pengarang hanya di luar cerita ya anak-anak karena pengarang itu hanya menceritakan ada seorang penjahat dan seorang gadis ya di sini ya. Jadi menceritakan orang lain. Jadi jawabannya adalah ini A dan B salah, C dan D ya. Ini pengamat atau peserba tahu. Nah, kembalikan ke soalnya yang tadi ya. Jadi ada pikir penjahat itu, ada kata pikir penjahat itu. Berarti dia mengetahui, pengarang mengetahui isi pikiran dari si yang diceritakan. Jadi jawabannya adalah oke, tepat. Orang ketiga serba tahu. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang mengenai cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, ini seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kamu itu mengetahui watak seseorang dapat melalui beberapa cara ya. Misalnya dari tingkah laku orang yang kamu amati, dari ucapannya, dari pikirannya, ya, dari pandangan hidupnya, dari penampilan fisiknya, ya, atau kamu bisa mengetahui watak orang lain itu lewat mendengarkan cerita dari orang lain. Terus kalau dalam tulisan itu watak pengarang itu bisa diceritakan langsung oleh penulis. Nah, ada juga yang dari reaksi tokoh itu terhadap sesuatu hal gitu ya. Jadi ini soal kehidupan banget ya. Jadi penggambaran watak tokoh ya, sebagaimana kamu itu mengetahui watak dari seseorang itu melalui berbagai cara ya. Nah, langsung ke soalnya ini watak tokoh Mardanu ini bagaimana? Kita baca soalnya dulu. Teksnya. Mardanu tidak mengerti mengapa hanya karena uang, pensiun yang utuh, badan yang sehat, anak yang mapan, bahkan burung piaraan, membuat orang sering memuji dirinya. Bukankah itu hal yang biasa yang semua orang melakukannya bila mau? Dalam benak Mardano, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam kehidupan. Mardano merasa belum pernah melakukan hal seperti itu. Dari sejak muda sampai kakek-kakek, dia belum berbuat jasa apapun. Ini yang membuatnya menderita karena pujian itu sebenarnya menyindir-nyindir bagi dirinya. Ya, jadi ini ada seorang yang Mardano, kepuasan dirinya itu ternyata bukan karena puji-pujian yang perkara-perkara yang tadi karena uang, karena pensiun, badan yang sehat, anak yang mapan, itu bukan karena itu. Tapi lebih ke hal-hal yang luar biasa yang dianggap berharga ya. Nih. Nah, watak Mardano itu diketahui melihat apa? A. Tindakan Mardano, apakah cara berpikirnya, apakah penampilan fisiknya, apa perkataan tokoh lain. Nah, jelas tadi di situ adalah cara berpikirnya ya. Jadi Mardano itu berpikir bahwa puji-pujian itu hanya pantas diberikan untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang istimewa dan berjasa bagi orang lain. Ya, begitu. Jadi cara berpikirnya ya.